Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rianti Simanjuntak dengan NIM B1B122035, semester 2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Mari kita simak bersama-sama. Di dunia ini terdapat beberapa macam sistem pemerintahan yang masing-masing mempunyai kelebihan, kekurangan, karakteristik, serta perbedaan masing-masing, sehingga ditetapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Sistem ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, liberal, parlementer, presidensial, dan demokrasi liberal. Sistem pemerintah merupakan cara pemerintah dalam mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan. Poin-poin utamanya dari sistem pemerintahan di negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen tercantum dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci dari sistem pemerintahan negara itu, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Kedua, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Ketiga, sistem konstitusional. Keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kelima, presiden adalah penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR. Keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir, kekuatan kepala negara tidak terbatas. Jadi, berdasarkan 7 sistem kunci pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi sistem pemerintahan presidensial. Disinilah kekuatan presiden dapat menghalangi seluruh pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang stabil dan solid. Poin-poin utama dari sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara dibagi menjadi beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan adalah kepresidenan. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. Keempat, kabinet atau menteri yang ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri dari 2 bagian, yaitu DPR dan DPD yang menjadi anggota MPR. Keenam, kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Subordinat, dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, sistem pemerintahan juga mengambil unsur-unsur sistem pemerintahan parlementer dan reformasi untuk menghilangkan kelemahan sistem presidensial. Bisa kita lihat gambarnya, yaitu struktur ketatanegaraan Republik Indonesia yang setelah diamandemen. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi, sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sampai sekarang, beberapa kali terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa kepemimpinan pemerintahan sampai beberapa pergantian presiden.
seperti Insinyur Soekarno sampai Presiden Joko Widodo. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang NRI 1945, selalu terjadi pro kontra terhadap sistem pemerintahan di Indonesia yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan bangsa Indonesia, baik itu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, serta sistem pemerintahan koalisi atau campuran. Sehingga dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan tidak disesuaikan dengan sistem yang sejak awal disetujui, melenceng dari sistem tersebut, dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan oleh rezim penguasa, menguntungkan keluarga dan kelompoknya yang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan hasil kesejahteraan utuh serta seperti cita-cita awal pendirian bangsa dan negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Jika ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk banyak orang pada khususnya. Sekian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.